Bapak Ibu umat sekalian, hari ini saya senang sekali. Kita semua orang Bali asli, dengan kamen-kamen yang bagus. Tadi saya mencium parfum Bulgari sedikit, tanda bagus. Ada yang lipstiknya melebar sedikit, tapi tidak apa-apa. Apa yang sebenarnya kita renungkan ketika merayakan Minggu Palma? Tadi di Balai Banjar kita mendengar pertanyaan yang mendasar menurut saya sih, kenapa Yesus memasuki kota Yerusalem menggunakan keledai? Padahal keledai pada zaman itu merupakan hewan beban, bukan barang mewah. Yang mewah itu kuda balapan, jerapah, gajah, harimau. Kenapa Yesus memilih dengan takut dan mau memilih keledai? Dalam penelitian bahwa keledai itu volume otaknya itu paling kecil. Karena semakin kecil volume otak makhluk hidup, entah hewan entah manusia, maka hewan itu semakin belok dia, semakin senawang apa, mungkin bahasa Balinya mungkin dungu. Dungu ini oleh Tuhan diangkat, dipilih dan dinaiki sebagai kendaraan. Itu artinya apa? Bahwa itu adalah simbolisme dalam hidup kita. Kedunguan dosa kita bukan dibenci oleh Tuhan, tapi diambil, digunakan sebagai kendaraan, kemudian bahkan dikuduskan. Sehingga bagi Yesus, orang yang dungu adalah orang yang tidak mau digunakan atau berjumpa dengan Yesus. Saya merayakan Minggu Palma berarti merayakan Yesus yang Maha Kuasa. Saya mengatakan, kalau mereka ini diam, batu ini akan berbicara. Sehingga apa yang perlu kita renungkan dalam selama sepekan ini, agar sungguh-sungguh nanti pada Paskah ada kesan yang kita bawa bila perlu sampai kita dipanggil Tuhan. Saya punya kisah begini. Ada ada seekor induk kerang, ya, induk kerang ini dia mendekati anaknya yang berteriak-teriak, karena kerang ini kan biasanya kerang mutiara itu kan dimasukkan sesuatu pasir kuarsa kan. Dia kesakitan, dia berteriak, "Mama, sakit mama." "Anak, kamu tahan seminggu, 2 minggu." "Tahan bagaimana, sakit." Akhirnya seminggu, 2 minggu sakit berkurang, dan setahun 2 tahun sakit yang dimasukkan pasir kuarsa tadi itu kemudian menjadi mutiara. Seandainya mamanya agak pin-bo sakit, dia cabut itu kuarsa, maka tidak ada cerita. Sehingga kita merenungkan dalam kisah sengsara, kerap kali sakit. Kalau sakit mungkin karena kita malas, kita dimaki sama orang, itu bukan sakit Kristiani. Sakit Kristiani adalah sakit yang seperti Yesus buat kan. Kalau ada baca Injil, orang sakit dia sembuhkan, orang lapar dia beri makan. Bahkan seorang perempuan yang 18 tahun pendarahan, ingat tidak itu? Dia mengatakan, "Asalku jama ujung jubahnya saja, maka aku akan sembuh." Dan terjadi. Apa kata Yesus? "Hei ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sehingga kita senang yang hal-hal yang spektakuler. Misalnya kebangkitan rohani, Romo X, semua kita datang semuanya. Kesembuhan bukan sekalian. Kesembuhan dalam iman terjadi pertama-tama kalau kita merindukan Yesus, merindukan perbuatan baik, merindukan nyumbang, merindukan merayakan Ekaristi. Itu persekutuan dengan Yesus. Kalau persekutuan terjadi, maka yang namanya kesembuhan pasti terjadi. Yang awalnya bocok jadi ganteng, yang awalnya macam tokek kecepit pintu, gagah perkosa. Kenapa? Kalau mereka ini diam, batu berbicara. Sehingga itu yang terenungkan bahwa Yesus yang Maha Kuasa menyamarkan dirinya dalam rupa seorang tahanan yang tidak kita sukai.
Kemudian yang mengambil seekor keledai, binatang yang mungkin datang kelas 5, kelas 10, yang tidak pernah dipakai untuk hal-hal yang serius, tapi Tuhan pakai semua. Itu sebenarnya adalah gambaran cinta Tuhan untuk saya dan Anda. Semoga melalui pekan suci selanjutnya kita di Palasari berlomba-lomba menjadi orang baik, baik dalam perkataan, dalam perbuatan dan pikiran, sehingga nanti pada malam Paskah ada kebangkitan iman, sehingga tidak ada lagi orang yang main gosip, tidak ada lagi yang malas-malas terlibat di lingkungan, di KBG. Para guru semua di Palasari ini mencintai Ekaristi, sehingga sekolah kita yang mungkin kembang kempis karena susah berkurang. Pertama-tama cari dulu dengan Yesus dulu. Kalau guru-guru mencintai Ekaristi, saya jamin tidak sampai 2 bulan itu penuh dengan murid itu. Mungkin dari mana-mana itu, dari Bangli juga datang ke sini mungkin semua. Karena kita guru tidak mencintai Ekaristi, kita bekerja semacam sendirian. Bagaimana Tuhan bisa bantu? Karena Tuhan membantu menggunakan tangan kita, menggunakan keterlibatan kita. Kalau kita tidak pernah melibatkan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa masuk? Mungkin kita sakit, mungkin mengeluh, kita punya bong sakit, kita punya mulut sakit, perut sakit semua. Ngapun ya Romo? Mungkin kelebihan makan, mungkin itu saya bilang. Begulem kurang makan dengan kilo, Romo berlihu tuh. Semoga bagi-bagi deh Bang, Romo Komang gitu, baik juga itu. Semoga dengan ini, dengan merayakan sengsara ini yang sering kita ingin hindari, tapi Tuhan mengambil sengsara ini agar mengundang kita melihat sengsara dari perspektif yang berbeda. Bahwa Yesus menunjukkan kekuasaannya kerap kali lewat pekerjaan-pekerjaan yang tidak kita sukai. Kita mohonkan ini dalam misa Minggu Palma ini. Amin. Kita berdiri, kita ungkap